Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Muslimin dan Muslimah dimanapun berada, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Pada pagi hari ini masih bab makanan sehat ala Nabi Muhammad SAW. Judul pagi ini adalah anjuran untuk berkurban atau menyembelih hewan, binatang ternak, akikohan atau tasyakuran yang lain dengan syarat hewan yang sehat. Ya, sebelum bacaan hadis, bagi latar belakang bahwasanya kita tidak dianjurkan atau bahkan dilarang berkorban dengan hewan yang sakit, yang jelas sakitnya, yang cacat jelas cacatnya, yang kurus sangat jelas kurusnya, tidak memiliki lemak ataupun daging pada hewan tersebut. Ya, dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah SAW menjelaskan 4 macam hewan yang tidak boleh dijadikan korban, yakni apa? Yang buta sebelah, yang jelas butanya, yang sakit jelas sakitnya, yang pincang jelas pincangnya, yang kurus dan tidak bersumsum. Ya, ini menjadi satu batasan atau sesuatu yang tidak boleh kita langgar. Bila kita melanggarnya, tentu saja ibadah korban kita ini tidak sempurna atau pahalanya tidak kita peroleh dengan nilai yang 100%. Ya, di antara hikmah lainnya, karena ibadah kurban atau sembelihan kita inilah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menghormati siapa yang memerintahkan sebagai peribadahan, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana peristiwa korban putra Nabi Adam, Qabil dan Habil, yang mana ada satu korban yang diterima, yakni korbannya Habil, karena dia berkorban kambing kibas yang gemuk, yang gagah, yang jantan, yang bulunya halus dan nampak menyenangkan. Sementara satu sisi Qabil korbannya adalah buah-buahan yang busuk, maka yang diterima adalah yang korbannya istimewa. Menjadi sunnah Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim diperintahkan ini untuk menyembelih hewan ternak sebagai wujud ketaatan, ternak yang terbaik. Kemudian apabila kita berkorban dengan binatang yang sehat, maka ini akan memberikan manfaat kepada yang kita beri, tidak sebaliknya, justru menularkan penyakit ataupun memberikan mudarat atau bahaya kepada yang kita beri. Ya, kita baca hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali radhiyallahu an qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tashrif al-ain wal uzun wala nudahi bi aura wala muqabalah wala mudabarah wala kharma wala sarma, akhrajahu Ahmad. Ya, artinya Rasulullah SAW dari sahabat Ali radhiyallahu an, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami agar memeriksa mata dan telinga, agar kami tidak mengorbankan binatang yang buta, yang terpotong telinga depannya ataupun belakangnya, yang robek telinganya, dan tidak pula ompong bagian gigi depannya. Ya, apa hikmah yang bisa kita petik dari hadis ini? Benar, bahwasanya binatang yang kita sembelih ini harus yang sempurna secara fisik ataupun kesehatannya, yang gemuk, yang sehat, yang lincah, yang tidak demam, yang kotorannya normal, tidak mentret ataupun ada keluar lendir atau busa dari mulutnya, dan indikator-indikator kesehatan yang lainnya. Sehingga nanti apabila disembelih binatang korban ini atau hewan ternak ini tidak membahayakan bagi kita yang mengkonsumsi dagingnya. Apalagi kalau kita berikan pada orang lain, fakir miskin, masyarakat sekitar kita saja, ini akan membawa manfaat, bukan membawa madorot. Ya, yang kedua, mengapa ternak yang kita korbankan ini harus sehat? Nah, sebab prasyarat utama dari hewan yang akan dikonsumsi adalah kesehatannya. Jadi syarat utama konsumsi hewan, jadi apapun, ini adalah dari sisi kesehatannya. Maka mengapa bangkai ini diharamkan? Karena bisa menyebabkan keracunan, ada bakteri
E. coli, ada salmonella dan sebagainya. Banyak kasus keracunan bisa jadi karena sesuatu yang kesehatannya atau sisi kesegarannya perlu kita pertanyakan atau perlu kita teliti. Kemudian yang kedua, hewan yang dikorbankan adalah harus hewan yang sehat. Hewan yang sakit memiliki kemungkinan membawa penyakit di dalam dagingnya. Ya, untuk itu disebut di atas menganjurkan kita untuk cek-recek kondisi hewan yang akan kita korbankan, untuk kita teliti, untuk kita perhatikan bagaimana kesehatannya, tubuhnya, badannya, suhu badannya, dan kesehatan-kesehatan organ yang lainnya, sehingga layak untuk disembelih. Yang ketiga, pertama-tama kita harus melihat kondisi fisik hewan tersebut. Bulunya yang bersih, tubuhnya yang gemuk, mukanya yang cerah, nafsu makan baik, lincah, suhu badannya 37 derajat Celcius, tidak demam. Ini kondisi fisik, indikatornya normal semua. Kemudian memperhatikan pula lubang-lubang dari hewan kurban atau hewan ternak yang kita sembelih. Lubang matanya, hidungnya, telinganya, mulutnya, anusnya, apakah ada cairan, darah, ataupun lendir. Dan juga meriksa kotoran hewan tersebut yang hendak dibeli, apakah normal atau tidak normal. Kalau normal maka layak untuk disembelih, untuk dijadikan hewan kurban. Kalau tidak normal maka perlu pemeriksaan lebih lanjut sebelum dikorbankan atau disembelih untuk dikonsumsi dagingnya. Ya, dan yang terakhir adalah memeriksa kondisi lokasi tempat tinggal hewan itu, tempat penjualannya. Selain memeriksa hewan kurban dari kondisi tubuh, kita perlu memperhatikan kondisi tempat tinggalnya, kebersihan lokasi penjualannya. Karena apa? Hal ini juga mempengaruhi akhir dari kehidupan hewan itu, apakah mungkin di lingkungan yang bersih atau sebaliknya di lingkungan yang jorok, maka ada potensi kuman ataupun bakteri yang terikut termakan dan sebagainya. Ya, saudaraku, mesti di mana berada, inilah indahnya agama Islam, mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan, kebersihan tempat tinggal hewan, juga hewan itu sendiri supaya layak untuk kita konsumsi, lebih-lebih untuk binatang kurban, untuk kita makan, dan juga pada saudara-saudara kita untuk kita bagi dagingnya sehingga sehat dan bergizi, halalan thayyiban. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, keluarga kita, anak keturunan kita, muslim semuanya untuk dapat memeriksa, memastikan kesehatan hewan kurban yang akan kita sembelih dan juga hewan yang lainnya, sehingga sehat badan kita juga jasmani rohani kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.